Satu ikat anggur merah dan manis ini bisa kita jual seharga $11.000 atau sekitar 155,7 juta rupiah. Anggur jenis ini dikenal dengan kandungan gulanya yang tinggi dan keasamannya yang rendah. Semangka Densuke. Siapa yang paling suka makan buah nih? Jenis buah apa yang paling disuka? Sebagian besar orang menyukai buah-buahan karena jenis dan rasanya yang beragam. Buah-buahan penting untuk kita konsumsi juga. Karena buah mengandung nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sebagai hasil pertanian, buah-buahan biasanya dijual dengan harga yang cukup terjangkau, kids. Biasanya, harga buah juga ditentukan dengan jenis, ukuran, atau asal-usul buah. Tapi, ada beberapa jenis buah yang juga harganya sangat mahal loh. Penasaran apa saja? Yuk kita cari tahu buah-buah termahal di dunia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Stroberi biji hime. Gak hanya menjadi stroberi termahal di dunia, buah ini juga menjadi stroberi terbesar. Buah ini hanya diproduksi dalam jumlah kecil setiap tahunnya, sekitar 500 buah setiap musimnya. Buah ini dapat tumbuh hingga memiliki berat 100 gram atau sekitar 3 kali lebih besar dari stroberi biasa. Jadi, gak heran kalau stroberi ini harganya sangat mahal, kids. Setiap bijinya kita harus menyiapkan uang sebesar $4.000 atau sekitar 56 juta rupiah. Nanas Cornwall. Buah nanas yang satu ini memiliki harga 500 kali lebih mahal dari nanas biasanya. Diperkirakan harga buah ini mencapai $1.600 atau sekitar 22,6 juta rupiah. Harganya bisa semahal ini karena cara menumbuhkan buah ini cukup rumit. Sayangnya buah ini sebenarnya nggak benar-benar dijual, kids. Karena setiap berbuah, mereka memilih untuk membagikannya kepada para staf karena rasanya yang enak. Mengenai harga, tim di Heligan, lokasi buah ini ditumbuhkan, yang memperkirakan harganya semahal ini. Anggur Ruby Roman. Jenis anggur yang satu ini harganya mencapai $400 atau sekitar 5,6 juta rupiah. Satu ikat anggur merah dan manis ini bisa kita jual seharga $11.000 atau sekitar 155,7 juta rupiah. Anggur jenis ini dikenal dengan kandungan gulanya yang tinggi dan keasamannya yang rendah. Semangka Densuke. Semangka yang satu ini umumnya dijual seharga $250 atau sekitar 3,5 juta rupiah. Namun, semangka dengan warna yang sudah gelap pernah dijual hingga $6.000 atau sekitar 84,9 juta rupiah. Walaupun harganya sangat mahal, namun buah ini tetap memiliki banyak peminat karena rasanya yang lebih manis dari semangka biasanya. Semangka kotak. Semangka ini menjadi salah satu buah termahal karena harganya yang mencapai 11,3 juta rupiah dengan berat 5 kg. Semangka ini dijual dengan harga yang sangat mahal karena bentuknya yang kotak. Namun, rasa dan ciri lainnya dari buah ini sama dengan semangka pada umumnya, kids. Ide tentang semangka kotak ini pertama kali muncul di Jepang dan ditanam dalam cetakan kotak kayu berbentuk kotak. Melon Yubari. Berdasarkan Nippon.com, sepasang melon Yubari paling mahal terjual dengan harga 5 juta yen atau sekitar 675 juta rupiah. Harga paling mahal dari melon ini dalam lelang di pasar grosir yang ada di Sapporo, Hokkaido, pulau paling utara Jepang, umumnya harga buah ini sekitar 3,2 juta yen atau sekitar 433 juta rupiah. Kita bisa dengan mudah menemukan buah yang ditanam di kota Yubari, Hokkaido ini dalam acara pelelangan yang rutin dilakukan dalam tradisi musiman yang menunjukkan datangnya musim panas di Hokkaido. Nah kids, itulah 5 buah termahal di dunia. Supaya buah yang kita konsumsi terbebas dari berbagai bakteri, sekarang kita lihat yuk cara mencuci buah yang baik dan benar. Kids,
Nggak hanya karena virus corona saja kamu harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan memang seharusnya selalu dijaga, terutama kebersihan pada makanan yang akan kita santap. Jika kamu ingin memakan buah dan sayuran tertentu, kamu harus mencucinya terlebih dahulu. Fungsi mencuci buah dan sayuran tentu untuk menghilangkan kotoran, bakteri, pestisida, dan lainnya yang menempel di permukaannya. Buah dan sayur yang nggak dicuci sebelum diolah atau dikonsumsi bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut. Namun, mencuci buah dan sayur dengan menggunakan air sabun ternyata nggak disarankan loh. Wah, padahal kita menganggap dengan mencuci menggunakan sabun, maka buah dan sayur akan lebih bersih. Selain menggunakan air sabun, kamu bisa menggunakan bahan-bahan berikut ini nih. Air cuka. Cara pertama adalah dengan menggunakan campuran air dengan cuka untuk mencuci buah dan sayuran. Campurkan cuka dan air dengan perbandingan 1:3. Misalnya, 1 cangkir cuka dicampur dengan 3 cangkir air. Kemudian, rendam buah dan sayur selama 20 menit dalam larutan air cuka tadi. Berdasarkan sebuah penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Penelitian Food Control, terbukti bahwa larutan air dan juga cuka yang dapat menghilangkan residu pestisida. Menurut hasil penelitian ini, cuka aman digunakan untuk mensanitasi permukaan buah dan sayuran. Namun, ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan campuran air cuka dalam membersihkan buah dan sayur nih. Hal ini dipengaruhi kadar cuka dalam larutan, suhu air, serta luas area sayur dan buah yang terkena larutan tersebut. Inilah sebabnya, pastikan untuk mengikuti takaran dan waktu rendam yang telah disarankan ya. Air garam. Selain campuran air cuka, larutan air garam juga bisa digunakan untuk membersihkan buah dan sayur secara efektif nih. Caranya, campur garam dan air dengan perbandingan 1:10. Contohnya 1 sendok garam dengan 10 sendok air. Sama seperti menggunakan air cuka, rendam buah dan sayur dalam larutan air garam selama 20 menit. Para peneliti juga menguji larutan air garam 10% yang terbukti ampuh untuk menghilangkan residu pestisida. Di antara air mengalir dan larutan air cuka, larutan air garam 10% lebih efektif dalam membersihkan sayur dan buah. Air garam juga dianggap lebih mudah secara biaya jika dibandingkan larutan air cuka. Namun, bagi penderita tekanan darah tinggi, sebaiknya hindari cara ini dan gunakan cara lainnya sebagai alternatif untuk membersihkan buah dan sayuran. Air soda. Selain air garam dan air cuka, kita juga bisa mencuci buah dan sayuran menggunakan campuran air dengan soda kue nih. Kita bisa mencampurkan 2 sendok teh soda kue ke dalam 1 liter air. Kemudian rendam buah dan sayur selama 12 hingga 15 menit dalam larutan itu. Peneliti lain yang meneliti penggunaan air soda kue mengungkapkan bahwa dibandingkan air keran dan cairan pemutih, soda kue terbukti paling efektif untuk membersihkan buah dan sayur dari residu pestisida. Pada buah seperti apel, soda kue bereaksi tak hanya di permukaan namun juga membersihkan hingga ke bawah kulit apel loh. Bukan hanya mencuci buah dan sayur saja yang penting sebelum dikonsumsi maupun dimasak. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan serta sebelum dan sesudah makan juga penting untuk menghilangkan berbagai kotoran, virus, dan kuman di tangan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!